Bertempat di Mapolres Tegal Kota digelar konferensi pers ungkap kasus, yakni penyebaran berita hoak dan tindak pencurian ringan. Berikut dijelaskan Kapolres Tegal Kota, AKBP Rita Wulandari Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan merilis kasus yang diungkap oleh Satuan Reskrim Polres Tegal Kota, yaitu kasus penyebaran berita hoax yang mana diawali dari adanya hasil temuan tim patroli yang melihat adanya postingan di media online. Jadi kita patrolinya dua, yaitu patroli cyber dan juga patroli kita secara langsung. Kita dapati itu ada beberapa anak yang berkerumun dan akhirnya mereka sekitar kurang lebih ada 100 orang kita amankan, berhasil kita kirim ke Mapolres Tegal Kota 71 anak. Dari 71 anak itu kemudian kita lakukan identifikasi, kita periksa, kita datakan, kemudian difoto, disidik jari, dan dari hasil pemeriksaan barang bukti serta hasil keterangan mengerucut adanya 7 anak yang saling berkaitan, dan dari 7 itu kita sudah tetapkan ada 3 yang menjadi pelakunya, anak. Kebetulan 3-tiganya adalah anak. 2 anak diantaranya sudah diperiksa semua, namun ada 1 pada saat itu yang kita nyatakan DPO karena dalam satu postingan itu yang bersangkutan tidak ikut terjaring dalam kegiatan pengamanan. Nah, kemudian dari beberapa anak yang sudah kita amankan itu, selain kita lakukan upaya penegakan hukum, tapi diawali tadi dengan identifikasi dan melakukan pemeriksaan dengan rapid antigen. Dari 71 anak, semuanya kita rapid dan teridentifikasi ada 3 reaktif. Nah, ketiganya kita masukkan ke tempat isolasi terpusat di Rusunawa. Kemudian sisanya kita kembalikan ke orang tua untuk dilakukan pembinaan bersama-sama dengan pihak Dinsos Pemkot Tegal, Kota Tegal. Nah, untuk itu dari 3 anak yang sudah nyata-nyata memenuhi alat bukti bahwa mereka ini kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka, yang mana dari 2 anak tadi sudah lanjut prosesnya. 1 anak yang kita nyatakan dalam pencarian, alhamdulillah menyerahkan diri dengan didampingi orang tuanya. Nah, ketiganya akhirnya sudah lengkap, dan hari ini kita akan melakukan musyawarah diversi karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang usianya di bawah 18 tahun, maka kita wajib melakukan musyawarah diversi dengan melibatkan pihak Bapas dan juga pihak dari Dinas PPPA setempat. Di sini nanti dalam prosesi sidang diversi nanti diharapkan ada satu hal, upaya kita untuk memulihkan anak meskipun proses sidang tidak sampai di pengadilan. Namun demikian ini menjadi catatan bagi anak karena kita melihat di pasal 7 Undang-Undang SPPA bahwa untuk yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun maka kita bisa melakukan diversi. Nah, syarat ini memenuhi dari 3 anak ini karena kita kenakan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mana bunyinya adalah barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, maka dihukum penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Nah, unsur ini yang terpenuhi sehingga terhadap 3 anak ini akan kita lakukan diversi. Kemudian di sini ada beberapa barang bukti yang tergelar di sini. Ini kita lakukan penyitaan, dan nantinya ketika dalam proses diversi ini berhasil, maka kita akan kembalikan. Kronologis dari kejadian ini bahwa teridentifikasi dari hasil profiling tim patroli cyber kami menemukan adanya 1 buah postingan yang ada di dalam grup All Star. Bunyinya adalah All Star bergerak
dimohon buat kawan-kawan All Stars Tegal, Brebes, Pemalang bisa hadir pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Tempat kumpul alun-alun Tegal, titik demo Balai Kota Lawas, jam 10.00 sampai dengan selesai acara tolak PPKM. Hentikan pertengkaran, negara kita sedang kesusahan. Nah, dari postingan itu kita telusuri, dan dari anak-anak yang kita amankan, alhamdulillah kita temukan ada beberapa yang berkaitan, salah satunya juga adminnya, sehingga hasil profiling kali menunjukkan 3 anak inilah yang paling bertanggung jawab terhadap kejahatan penyebaran berita hoax ini. Dari 71 anak tadi teridentifikasi 2 anak yang menjadi tersangka, kemudian 69 kita kembalikan, dan jumlah keseluruhan itu dari Kota Tegal dan Kabupaten jumlahnya 71 anak. Dari Kota Tegal sebanyak 17 anak, dari Kabupaten sebanyak 54 anak. Itu saja yang akan kami sampaikan dalam rilis kasus penanganan penyebaran berita hoax. Dan kami mengingatkan bahwa anak tidak kita hadirkan dalam rilis karena ada ketentuan di dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa kita tidak boleh mempublikasikan anak. Kasus yang berikutnya adalah kasus pencurian ringan, yang mana dalam penanganan kasus ini kita sudah baru pada tahap penyelidikan. Bapak Kapolri sudah memiliki surat edaran nomor 7 bulan 7 tahun 2018 adanya penghentian di tingkat penyelidikan. Nah, kasusnya ini pencurian yang terdeteksi bahwa yang bersangkutan terlapornya ini adalah seorang pengemudi ojol. Tertangkap CCTV, kemudian beritanya viral, dan dari berita viral itu diinformasikan ke kami, dan terhadap yang bersangkutan bisa kita amankan. Prosesnya masih dalam tahap lidik karena korban menyampaikan bahwa dia tidak menginginkan yang bersangkutan ini diproses, sehingga kasusnya kita lakukan RC. Jadi adanya laporan pengaduan yang mendasari kami melakukan upaya penyelidikan ini atas laporan dari saudara Heri pada tanggal 24 Juli yang lalu. Waktu kejadiannya hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 1 malam. Tempat kejadian di teras rumah Jalan Dewi Sartika, RT 2, RW 2, Kelurahan Pasuruan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Objek yang dicuri adalah ini display untuk jualan rokok. Jadi motivasi yang bersangkutan itu menginginkan ada tambahan untuk jual rokok di rumah, dan dia melihat alat ini, kemudian dia melihat tidak ada yang jaga, dibawa pulang. Karena nilai kerugiannya kurang lebih ditaksir sekitar 200.000, dan menurut ketentuan di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 bahwa untuk kerugian di bawah 2.500.000 maka dilakukan penanganan dengan tindak pidana ringan, sehingga lengkaplah sudah, artinya korban tidak menuntut, kemudian si pelaku mengembalikan, korbannya juga mengampuni untuk tidak melanjutkan prosesnya, maka kasus ini akan kita hentikan di dalam proses penyelidikan. Kita hentikan atau kita RJ di tingkat penyelidikan. Itu saja 2 kasus yang akan kita rilis pagi ini, dan sebagai bentuk kepedulian kami, karena tentunya yang menjadi motif dari pelaku adalah karena kekurangan ekonomi dalam kondisi pandemi COVID, sehingga kami memberikan atensi dalam bentuk bantuan sembako pada yang bersangkutan, dan ini menjadi empati kita semuanya bahwa masih banyak saudara kita yang perlu kita bantu. Bukan perbuatannya saja yang mengakibatkan itu, tapi paling tidak dari seperti ini kita menghimbau bahwa masyarakat luas kami harapkan untuk ikut membantu, minimal memberitahukan kepada petugas apabila ditemukan adanya indikasi warga yang memang harus dibantu. Dia sudah mengakui kesalahannya, dan ini semua dilakukan karena semata-mata demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan yang paling luar biasa lagi adalah korban, Pak Heri ini beliau menyampaikan kepada kami minta untuk kasusnya tidak diproses. Beliau mengampuni dan mencabut pengaduannya.
Untuk itu, kedua-duanya ini sudah selesai, tentunya di kami dalam proses penyidikan juga akan kita hentikan. Pada kasus ini juga didapat barang bukti yang diamankan.